Masih bersama kami di Presisi Utama, seorang calon siswa Tamtama Polda Papua bernama Yohanes Soisera mendadak ramai dibicarakan para warganet. Usai berjalan kaki dari asrama di Wamena sampai ke lapangan Rastra Samapta SPN Polda Papua untuk mengikuti tes kesamaptaan jasmani. Seorang calon siswa Tamtama Polda Papua bernama Yohanes Soisera mendadak ramai dibicarakan warganet usai berjalan kaki dari asrama di Waena sampai ke lapangan Rastra Samara SPN Polda Papua untuk mengikuti tes kesamaptaan jasmani. Dari video yang beredar di media sosial, Yohanes sempat terlambat mengikuti tes kesamaptaan dan ia menjadi satu-satunya peserta yang melakukan tes seorang diri. Ia baru datang ke lokasi tes kesamaptaan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, sementara peserta lainnya telah selesai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Setelah menceritakan alasannya terlambat, Yohanes justru membuat para pembina dan pelatih tersentuh. Ia pun diberi toleransi untuk melakukan tes seorang diri. Setelah beristirahat, barulah diketahui jika dirinya terlambat karena tidak memiliki uang taksi sehingga terpaksa berjalan kaki. Tak hanya itu, sepatu yang digunakan juga akhirnya jebol, bahkan sempat terlepas ketika dilakukan tes lari. Karena melihat sepatu yang digunakan jebol, akhirnya salah satu polisi spontan melepas sepatunya dan memberikan kepada Yohanes. Yohanes berasal dari Mamberamo Raya dan mendaftar dari Polres di sana. Di Jayapura ia baru datang dan menumpang di asrama kakaknya di Waena. Postingan video Yohanes sendiri mengundang banyak simpati, bahkan ada netizen yang menanyakan nomor ponselnya untuk diajak ke pusat perbelanjaan dan membeli sepatu. Selain itu, banyak juga yang mendoakan usaha Yohanes untuk bisa lolos tes. Kita ke informasi mancanegara, kota New York gagal memulai kebijakan mobil wajib bayar tol masuk kota yang diantisipasi dimulai bulan Juni ini. Kebijakan ini seharusnya jadi yang pertama di negeri Paman Sam untuk mengatasi kemacetan kota New York. Berikut kita simak laporan Randy Wicaksana dari VOA. Kebijakan mobil wajib bayar untuk masuk kota New York harusnya dimulai pada Juni 2024 ini. Namun, Rabu 5 Juni lalu, Gubernur Negara bagian New York umumkan penangguhan implementasi kebijakan ini. I have directed the MTA to indefinitely pause the program. April lalu, kebijakan ini disepakati dengan biaya $15 per mobil yang masuk ke kawasan pusat kota Manhattan. Diumumkan berlaku permanen efektif Juni 2024. Namun, Gubernur New York sebut ini bukan saat yang tepat. It was also enacted in a pre-pandemic period, where workers were in the office 5 days a week, crime was at record lows, and tourism was at record highs. Circumstances have changed, and we must respond to the facts on the ground, not from the rhetoric from 5 years ago. Penangguhan ini dilakukan setelah infrastruktur telah dipasang, seperti kamera, sensor pembaca plat nomor mobil, hingga kontrak dengan vendor bernilai $500 juta berdasarkan kantor pendanaan mandiri kota New York. Kebijakan ini tadinya diproyeksikan bisa mengurangi kemacetan seperti yang ada di belakang saya di kota New York ini hingga 17%, sekaligus menjadi sumber pendapatan baru untuk kota dan untuk memperbaiki mutu atau kualitas dari transportasi publik kota New York. Pengelola transportasi publik MTA memperkirakan pendapatan dari kebijakan ini bisa mencapai $1 miliar Amerika Serikat per tahunnya. Pemasukan dari skema tol ini ditargetkan bisa memperbaiki sistem transportasi publik New York, termasuk kereta subway atau kereta bawah tanah yang termasuk salah satu yang tertua di dunia, yakni beroperasi sejak 1904. This policy is urgent to implement because it includes a lot of essential upgrades, and not just upgrades, but maintaining a state of good repair of equipment, things like train signals that are decades old and must be replaced. Also protection from things like floods during extreme storms. Pembatalan ini menuai protes dari warga New York. Most working class New Yorkers take public transit into the central business district. Most New Yorkers don't own a car. But this is an issue that I feel like she really portrayed New York City for, and I look forward to campaigning for whoever is running against her in the next election if she continues to turn her back on New Yorkers. Pengelola transportasi publik New York MTA saat ini tengah berupaya cari sumber alternatif pendanaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transportasinya yang kerap dikeluhkan
perihal ketepatan waktu dan keamanannya oleh para pengguna. Dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Produsen mobil terbesar Tiongkok sepakat membuka pabrik perakitan patungan di Spanyol dalam rangka memperluas pangsa mobil listriknya di Eropa. Tahun lalu, pangsa mobil Tiongkok sudah mencakup 20% dari kendaraan listrik yang terjual di Eropa dan ini mengkhawatirkan kalangan otomotif Eropa. Berikut kita simak laporan Helmi Yohanes dari VOA. Pelabuhan Barcelona di Spanyol adalah salah satu titik masuk utama untuk mobil listrik buatan Tiongkok ke pasar Eropa. Tahun 2021, hanya hampir 2.000 kendaraan buatan Tiongkok tiba di dermaga Barcelona. Tapi tahun lalu jumlahnya mencapai 87.000 unit. Jumlah ini menambah kekhawatiran yang diungkap para pejabat Uni Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengenai meningkatnya perdagangan dengan Tiongkok. What we want is China to respect the level playing field when it comes to access for our companies to the Chinese market, to respect transparency about subsidies. Komisi Eropa sedang menyelidiki apakah produsen mobil listrik Eropa dan Tiongkok bersaing memakai aturan yang sama. Pasalnya, rata-rata harga mobil listrik Tiongkok setidaknya 20% lebih rendah. Menurut Komisi Eropa, penyelidikannya dapat menghasilkan langkah anti-subsidi terhadap barang impor buatan Tiongkok. Chery Auto, produsen mobil terbesar di Tiongkok berdasarkan volume ekspor, belum lama ini sepakat mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan Spanyol Ebro Motors untuk memproduksi beberapa model di Barcelona. Pihak Spanyol menganggap hal ini peluang bagi pertumbuhan. Es también un símbolo del proceso de reindustrialización que está viviendo Cataluña y el conjunto de España. Sementara anggota industri mobil Barcelona sepakat. Yo creo que Europa lo que tiene que hacer es impulsar la fabricación, producción aquí en Europa, ¿no? Ya sean marcas europeas o marcas chinas, ¿no? Para pemimpin dan produsen mobil di Eropa memandang serbuan agresif Tiongkok ke pasar mobil listrik Eropa membawa risiko sekaligus peluang. Untuk saat ini, Uni Eropa harus melakukan tindakan penyeimbangan yang cermat dan memutuskan apakah mereka harus memberlakukan tarif atau justru meningkatkan kolaborasi dengan Tiongkok. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.